Sejarah ulang tahun. Kue ulang tahun merupakan kudapan berbentuk kue lapis dengan hiasan dan lilin kecil yang menyala di atasnya, mewakili usia orang yang berulang tahun. Kue tersebut sering dihias dengan ucapan, "Selamat ulang tahun," dengan nama orang yang berulang tahun. Ketika seseorang berulang tahun, biasanya akan ada nyanyian lagu, "Happy Birthday to You," atau "Selamat ulang tahun." Momen itu semakin meriah dengan prosesi tiup lilin yang menancap di atas kue, diiringi lagu, "Tiup Lilin." Sebelum meniup lilin, orang yang berulang tahun biasanya akan membisikkan permohonan. Praktik meniup lilin dan menyantap kue ulang tahun sudah menjadi tradisi yang dilakukan banyak orang di seluruh dunia. Tradisi ini sudah menjadi ritual yang selalu dilakukan pada hari ulang tahun. Namun, sebenarnya sejak kapan tradisi perayaan ulang tahun, makan kue dan tiup lilin ini berlangsung? Dan dari manakah tradisi ini pertama kali dimulai? Perayaan semacam itu, ternyata sudah berlangsung selama ribuan tahun yang lalu. Terdapat kisah lengkap mengenai kue, lilin, nyanyian, dan permohonan perayaan ulang tahun tersebut. Mesir kuno. Dilansir dari Science, ABC. Perayaan ulang tahun merupakan sebuah tradisi yang selalu dirayakan oleh orang Mesir kuno. Mereka menganggap kue sebagai hal yang suci, dan dibuat sebagai persembahan tanpa darah, kepada dewa, raja, dan pahlawan. Langkah ini dinilai sebagai alternatif selain pengorbanan hewan. Selain itu, orang Mesir kuno melakukan tradisi upacara penobatan Firaun. Saat Firaun memakai mahkota dan menjadi raja bangsa Mesir kuno, masyarakat menganggapnya sebagai wujud dewa. Sehingga hari tersebut dianggap sebagai tanggal kelahiran Firaun sebagai dewa. Bagi orang Mesir kuno, penobatan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Firaun. Tradisi penobatan Firaun disebut dengan birthday atau hari kelahiran. Oleh karena itu, upacara penobatannya selalu dirayakan secara luas, dengan cara membuat kue yang diberi hiasan. Ulang tahun pertama yang pernah tercatat yaitu pada tahun 3000 sebelum Masehi. Peristiwa Firaun merayakan ulang tahunnya terdapat dalam Bible. Kitab Kejadian 40 ayat 20, isinya, "Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya." Yunani kuno. Terinspirasi dari kebudayaan Mesir kuno, masyarakat Yunani kuno ikut melakukan tradisi ulang tahun. Sebagaimana terdapat pada tulisan kuno, karya Philochorus. Di masa lalu, orang Yunani selalu mengadakan perayaan atas nama Artemis, salah satu dewi Yunani yang merupakan dewi bulan, simbol kesucian dan perburuan. Saat merayakannya, orang-orang Yunani ini akan membuat kue berbentuk bulat yang terbuat dari potongan roti, biskuit, makanan yang dipanggang, dan bolu. Seluruh bahan tersebut dimaniskan dengan madu yang disebut dengan mieli, serta menyalakan lilin di atasnya yang melambangkan bulan. Orang Yunani kunolah yang memperkenalkan pertama kali tradisi tiup lilin. Kue yang dibentuk bulat, dianggap mewakili bentuk bulan purnama, sedangkan lilin yang menyala, melambangkan bulan yang menyinari bumi di malam hari. Adapun asal-usul meniup lilin ketika ulang tahun, dipercayai sebagai cara untuk mengusir roh jahat dan mendapatkan keberkahan. Romawi kuno. Awalnya perayaan ulang tahun hanya ditujukan untuk raja dan dewa. Bangsa Romawi yang memulai perayaan ulang tahun untuk masyarakat biasa. Orang biasa dapat merayakan ulang tahun dengan teman dan keluarga mereka. Mereka juga mulai mengenal tradisi memberi kado. Pada masa itu, kado yang berharga adalah tepung terigu, minyak zaitun, madu dan keju parut. Pada zaman Romawi, hanya pria yang boleh merayakan ulang tahun. Orang Romawi kuno diklaim pertama kali merayakan ulang tahun dengan kue manis mirip roti yang terbuat dari bahan berupa tepung terigu, minyak zaitun, madu dan keju. Dengan serat roti berlapis kacang ditambah madu, menjadikan kue tersebut sangat disukai saat itu. Terdapat 3 jenis perayaan ulang tahun orang Romawi. Bisa hanya untuk pribadi, bisa bersama keluarga dan teman, dan yang paling meriah saat ulang tahun Kaisar ke-50 saat itu. Orang Romawi yang memiliki status sosial tinggi, biasa membuat kue untuk merayakan ulang tahun.
Namun, sejarah bagaimana ulang tahun menjadi sebuah perayaan meriah seperti perayaan ulang tahun di zaman sekarang, dimulai jauh kemudian. Jerman abad pertengahan. Menurut detik.com, seiring sejarah, di abad pertengahan, orang Jerman merayakan kelahiran Yesus Kristus dengan pajangan Natal dan kue ulang tahun. Setelah menjadi bagian dari peringatan kelahiran Yesus, selanjutnya kue ulang tahun selalu hadir di perayaan ulang tahun anak-anak. Di tahun 1400-an, pesta ulang tahun anak-anak di Jerman disebut dengan Kinderfest yang artinya pesta untuk anak-anak. Pada hari itu, orang tua sibuk membuat kue di pagi hari dan menaruh lilin di atas kue sebagai simbol usia anak tersebut. Namun, kala itu perayaan ulang tahun tidak disertai dengan kado sebagaimana terjadi pada saat ini. Kue hanya dihiasi lilin, sesuai umur mereka yang berulang tahun, yang dinyalakan pagi hari dan baru ditiup pada malam hari untuk kemudian dimakan bersama. Abad ke-17 hingga sekarang. Kue ulang tahun pernah menjadi barang mewah pada awal abad ke-17. Dan hanya bisa dinikmati oleh masyarakat kelas atas, karena bahannya yang pada waktu itu masih terbilang mahal dan langka. Di pertengahan abad ke-17, terobosan teknologi mulai terjadi. Sehingga harga bahan-bahan kue turun secara signifikan, sehingga kue bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Pada tahun 1800-an, setelah masa revolusi industri, pesta ulang tahun menjadi semakin umum. Berbagai konsep kue modern juga muncul dengan varian yang semakin banyak. Demikian video pembahasan kita kali ini. Apabila ada saran atau pendapat, ataupun permintaan topik apa yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa, subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton video ini.